Halo teman-teman, kali ini kita ada di Stasiun Kroya nih. Wow, bagus banget kan? By the way, kalian tahu gak sih, stasiun semodern ini masih memiliki tempat-tempat yang banyak mengandung nilai sejarah kok. Wah, di mana aja tuh? Mau tahu tentang tempat, bangunan, dan sejarah dari Stasiun Kroya? Yuk langsung kita cari tahu narasumbernya. Sekilas tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia, 8 April 1875, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadspoorwegen. Ketika pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, kepemilikan yang awalnya dipegang oleh Stadspoorwegen diambil alih oleh Jepang, lalu berganti nama menjadi Rikuyu Sokyuku. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api di Bandung pada 28 September 1945, sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) yang hingga saat ini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Stadspoorwegen atau Verenigd Spoorwegbedrijf. Berdasarkan perjanjian damai konferensi Meja Bundar KMB Desember pada 1949, dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1950 dibentuklah Jawatan Kereta Api (DKA) dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNK). Di tahun 1971, PNKA berubah menjadi PDKA, lalu pada tahun 1991 berubah lagi menjadi Perumka, dan akhirnya pada tahun 1998 berubah menjadi PT KAI Persero hingga sekarang. Terletak di Jalan Stasiun Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menjadikan Stasiun Kroya berlokasi paling timur di Cilacap dan termasuk dalam daerah operasi 5 Purwokerto. Stasiun Kroya dibangun bersamaan dengan jalur kereta api Jogja-Cilacap, yang dimana pembangunan itu selesai pada 20 Juli 1887. Selain sejarahnya, kita juga perlu mengetahui perkembangan bangunan Stasiun Kroya dari awal berdiri hingga saat ini. Menurut kalian, dulu Stasiun Kroya ini gimana sih? Mau tahu jawabannya? Yuk kita tanya narasumber kita. Kalau sejarahnya itu Stasiun Kroya dibangun semenjak dibuatnya jalur kereta api dari Jogja ke Cilacap oleh pemerintahan Belanda. Nah, Stasiun Kroya dibangunlah untuk waktu itu masih untuk angkutan perkebunan lah istilahnya seperti itu. Nah, setelah tahun 1916 kurang lebih ditambahlah jalur dari Kroya ke Cirebon dan mulai untuk angkutan penumpang. Beberapa foto ini menggambarkan keadaan bangunan Stasiun Kroya dari masa ke masa. Saat ini, Stasiun Kroya mempunyai 9 jalur kereta api dengan emplasemen stasiun sepanjang 600 meter. Atap overcapping yang memayungi jalur 1-3 stasiun ini telah diganti dengan yang baru dan berukuran lebih besar, menaungi jalur 1-6. Peron stasiun juga telah diperpanjang dan ditinggikan sehingga dapat memuat rangkaian kereta api. Namun, apakah pada pembangunannya memiliki kesamaan dalam desain yang autentik dipertahankan dari dahulu hingga saat ini? Karena emang hampir semua stasiun, khususnya stasiun besar itu untuk heritage tetap dijaga. Misalkan ada perubahan pun paling ada penambahan atau perubahan di upper cupping atau yang luar gedung. Kalau gedung intinya tetap kita pertahankan. Di sekitaran Stasiun Kroya terdapat beberapa bangunan yang dulunya berfungsi sebagai tempat tinggal dari petinggi Stasiun Kroya. Apakah dari beberapa bangunan tersebut ada yang sudah beralih fungsi dan ada juga yang terbengkalai? Nah, untuk kru sendiri itu tempatnya kantor masinis. Nah, kru itu masinis tempatnya di situ. Nah, dia mau istirahat, dinas ya di situ. Nah, setelah dinas baru lapor ke stasiun kan seperti itu. Apakah Stasiun Kroya memiliki ciri khas tertentu dalam aktivitas yang terjadi sehari-harinya?
Stasiun Kroya memiliki satu ciri khas yang dimana kedatangan kereta api disambut dengan lagu di tepinya Sungai Serayu. Hal ini berlaku juga di stasiun yang termasuk dalam daerah operasi 5 Purwokerto. Kalau lagu daerah pasti ya kita pakai lagu di tepinya Sungai Serayu untuk setiap kedatangan KA.